Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hibara Podcastnya Mandua. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Farudin. Baik, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal membahas tentang moderasi beragama langsung dari ahlinya. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Menurut Bapak sendiri, moderasi beragama itu arti sesungguhnya apa sih Pak? Moderat itu kalau bahasa Arabnya tawasud. Jadi berdiri di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama, ya cara pandang yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini moderat secara bahasa. Jadi namanya wasaton ya, wasit itu kan tengah-tengah ya. Itu diantaranya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama memang perintah agama juga, yaitu dalam Al-Quran Al-Baqarah 143, umatan wasaton. Jadilah umat yang moderat, umat yang bertindak, bercara pandang di tengah-tengah. Oke, begitu teman-teman. Berarti moderat itu adalah kita tidak fanatik terhadap suatu paham gitu Pak, seperti itu. Terus Bapak, bagaimana ajaran Islam mendorong umatnya untuk bersikap adil dan toleran juga tidak ekstrim menurut sesuai dengan konteks dari moderasi beragama itu sendiri? Memang betul. Yang pertama bahwa ada 4 pilar di dalam ajaran moderasi beragama. Di antara adalah adil. Adil itu seimbang. Seimbang itu maknanya hidup itu tidak hanya berpikir dunia, tapi kita harus berpikir akhirat. Seimbang itu artinya kita hidup tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi harus berpikir tentang orang lain. Namanya adil tawasud. Adil di dalam berbicara, adil di dalam bertindak. Terus yang kedua adalah toleransi. Toleransi itu saling menghormati. Toleransi itu tenggang rasa, dan itu merupakan ajaran agama dalam Al-Kafirun, yang terkenal lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu, agamaku. Jadi toleransi itu harus kita maknai cukup saling menghargai, cukup saling menghormati, tidak mengganggu ajaran atau keyakinan orang lain. Itu mana dari adil dan toleransi di dalam beragama. Wah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus punya rasa moderat, tenggang rasa, dan juga adil. Oke Bapak, begini Pak, saya kan adalah generasi Z, dan teman-teman sekalian yang nonton mungkin juga generasi Z, itu punya masalah yaitu tidak enakan Bapak. Pertanyaannya adalah, di tengah masyarakat yang semakin majemuk, bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan toleransi juga moderat, namun tetap berpegang teguh pada prinsip akidah agama Bapak? Yang pertama, kita jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, di dalam belajar itu tidak boleh textbook ya. Kita harus memahami agama secara konteksnya, secara kemaslahatannya, sehingga di dalam perilakunya kita tidak cukup pakai teoritik, tapi kita harus beracu pada kemaslahatan kita di dalam bertindak. Orang yang berpikir maslahat nanti akan menurunkan egoisme masing-masing. Kita boleh punya keyakinan, tapi keyakinan kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain. Maka larinya pada kemaslahatan.
bisa mewujudkan kemaslahatan manakala di dalam belajar tidak hanya textbook ya, tapi kita harus belajar tentang kontekstualnya, konteks keadaan dan perkembangan zaman ini. Ya, seperti itu teman-teman. Lalu nih Pak, sesuai yang saya bilang tadi, Gen Z ini sendiri kan merupakan generasi yang cukup up to date. Namun kelemahannya adalah rawan terkena berita-berita yang kurang valid atau mungkin tidak benar. Nah, adakah saran dari Bapak atau mungkin nasihat untuk kami pada generasi Z supaya bisa membentengi diri dari paham-paham ekstrim, paham-paham yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang menjauhkan dari moderat ini sendiri, Pak? Yang pertama adalah bijak di dalam menggunakan media, baik media digital atau media yang lain ya. Terus yang kedua, pastikan linknya. Kita tidak cukup hanya membaca berita tapi belum tahu linknya dari mana, sumbernya dari mana. Terus kita baca dulu sebelum di share ya. Terus yang keempat, pastikan bahwa berita-berita itu tidak provokatif, tapi berita yang membuat kita inspirasi, berita atau konten yang membuat kita hidup dalam konteks kebersamaan. Jadi bijaklah di dalam bermedia, pastikan linknya, isi beritanya, baru kita share, karena kita dilindungi oleh undang-undang IT, tidak boleh menyebarkan berita hoax, tidak boleh menyebarkan berita kebencian, lebih-lebih sudah pada kekerasan. Dan kekerasan dalam hal ini tidak hanya kekerasan fisik, bisa kekerasan verbal. Maka kata kuncinya lah bijaklah di dalam menggunakan media. Wah, begitu ya teman-teman. Berarti kita harus memfilter mana informasi yang masuk dan tidak sembarangan mengokekan suatu hal yang baru kita ketahui, karena moderat itu sendiri pun juga mengajarkan tentang jeli ya Pak terhadap informasi. Oke Bapak, ngomong-ngomong soal moderat, pasti kita dekat kaitannya dengan toleransi. Saya punya pertanyaan pribadi Pak, apakah moderat dengan toleransi itu sama artinya atau punya perbedaan Pak? Jadi toleransi adalah ruh moderasi. Ruh moderasi. Jadi orang yang bermoderat itu akan melahirkan sikap toleransi. Toleransi di dalam bersikap, toleransi di dalam berucap, toleransi di dalam cara pandang. Jadi di antara ruhnya moderasi adalah ajaran toleransi itu sendiri. Ya, di samping ajaran-ajaran yang lain, anti kekerasan, menghormati budaya lokal, komitmen kebangsaan, di dalamnya adalah toleransi. Oh, berarti begitu teman-teman. Sekarang kita tahu bedanya ya, apa itu moderat dan juga toleransi. Intinya orang yang bermoderat pasti bertoleransi. Ya. Oke Bapak, selain moderasi, terus juga adil dan lain-lain, adakah nilai yang penting lainnya yang perlu kita pegang supaya kita bisa menciptakan harmoni yang baik dalam kehidupan dan mengamalkan ajaran yang agama Islam ajarkan, yaitu agama perdamaian Pak? Yang pertama adalah diantaranya anti kekerasan. Anti kekerasan di kalangan pelajar, hindari bullying, hindari saling menghina, saling mengejek. Kalau kita sudah dilatih di sekolah 3 tahun untuk menghindari anti kekerasan, insya Allah akan keluar menjadi orang-orang yang berjiwa toleransi. Terus tidak kalah pentingnya adalah menghormati budaya lokal. Jadi kehadiran moderasi beragama itu tidak memberangus budaya lokal, tapi kita harus menghormati budaya-budaya lokal yang ada. Otomatis karena kita beragama, ya budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sehingga jangan sampai ada budaya lokal kita pandang secara utuh keagamaan. Contoh di daerah laut, ini di bulan-bulan tertentu kan ada yang namanya sedekah laut.
ya kita hormati budaya lokal itu, bagian daripada budaya. Ini jangan dimaknai bahwa sedekah laut adalah penghambaan terhadap Nyai Loro Kidul. Ini kan jadi masalah. Tapi ketika kita dekati dengan budaya, oh di situ budaya berkumpulnya banyak orang, berkumpulnya untuk berdoa. Adapun makanan yang dilemparkan ke laut, ya kita maknai bagian daripada sedekah. Belum budaya-budaya yang lain, sehingga Indonesia, Jawa punya budaya yang tinggi. Orang dulu yang alim belajar di Arab, belajar di luar negeri, dia mengambil ilmunya tapi tidak merubah budayanya. Ini yang kadang-kadang kita tercerabut. Orang Jawa hilang kejawaannya. Orang Jawa kan terkenal santunnya. Begitu sekolah di Prancis seperti orang Prancis, menganggap yang lain tidak gaul. Terus orang desa pergi ke Jakarta membawa budaya ke daerah. Boleh budaya-budaya yang lain, tapi yang baik. Tapi budaya lokal, santun, saling menyapa, gotong royong, dan lain sebagainya, ini harus kita hormati. Sehingga budaya lokal itu tidak boleh kita habisi dengan pendekatan agama. Oh, seperti itu ya teman-teman. Jadi budaya dan juga agama adalah hal yang berdampingan. Oleh karena itu kita harus wise, kita harus bijaksana dalam menengahi hal tersebut. Baik Bapak, tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya seseorang itu tetap harus punya rasa cinta budaya. Itu cara menumbuhkannya bagaimana Bapak? Karena jujur saja semakin maju teknologi, era globalisasi semakin maju, banyak budaya yang mulai bahasanya ditinggalkan Bapak. Seperti contoh pertunjukan wayang kulit sekarang sudah jarang sekali saya melihatnya, padahal wayang kulit merupakan salah satu awal Islam berkembang lewat situ. Itu bagaimana Bapak menurut Bapak? Memang betul. Kalau saya lahir kan sudah generasi lahir tahun 72 ya. Lahir tahun 72 itu kalau saya amati itu merasakan kenikmatannya karena mengalami era yang belum digital. Sekarang masuk pada era digital dan bisa mengikuti walaupun toh tidak sehebat anak-anak yang baru lahir. Bagaimana agar anak-anak kita generasi Z yang sudah kiblatnya pakai digital untuk mencintai budaya, ya sekarang kembalikan pelaku-pelaku budaya itu harus menyesuaikan perkembangan tanpa harus menghilangkan substansi. Wayang tetap wayang, tapi mungkin dimodifikasi wayang yang diminati oleh para pelajar. Sebagaimana almarhum Entus ya. Ketika Entus Sendalang itu dari orang tua, dari remaja, dia bergegas untuk hadir karena Entus itu bisa memodifikasi, bisa menginovasi budaya wayang itu. Sehingga bagaimana budaya itu dicintai anak muda, ya jangan salahkan anak muda lari budaya yang lama, tapi kita harus evaluasi pelaku budaya yang bisa menyesuaikan tanpa harus menghilangi substansi budaya itu sendiri. Wayang itu kan pesan moral ya. Selama pesan moralnya tokoh-tokohnya tidak hilang, selebihnya bagian daripada kemasan biar dinikmati dan dicintai oleh anak-anak muda yang hari ini. Dan budaya itu penting. Kita amati orang-orang yang masih berbudaya itu lebih mudah untuk kerukunan, lebih mudah untuk kebersamaan. Kalau di desa ada tumpengan, ada ini kan bagian daripada budaya. Jadi kembali lagi bagaimana anak muda bisa mencintai budayanya, ya semua berperan. Pelaku budaya juga harus menyesuaikan dengan perkembangan anak-anak hari ini yang sedang cepat untuk mengikuti IT. Terus yang kedua, gunakan media IT untuk kampanye budaya, sehingga
jangan kalah dengan budaya-budaya baru yang begitu intens untuk mengkampanyekan lewat IT itu. Tuh, oke teman-teman, kita selaku generasi Z harus siap melestarikan budaya kita lewat IT ataupun lewat media sosial, karena memang sekarang zamannya sudah seperti itu. Baik Bapak, saya ingin dengar nasihat dari Bapak Fahrudin untuk generasi muda agar bisa sukses tanpa kehilangan akhlak dan moralnya, juga rasa toleransinya. Itu bagaimana Pak? Karena semakin majemuk suatu tempat, maka semakin banyak pula paham-paham yang berbeda, lalu pola pikir yang berbeda. Nah, itu bagaimana cara kita tetap di satu sisi yang sama, di satu jalur yang sama, yaitu tetap moderat, tetap toleransi, dan tetap berakhlak mulia. Itu bagaimana Bapak? Karena jujur sekali, di zaman sekarang banyak hal-hal yang anggaplah tidak baik dinormalisasi Bapak. Jadi untuk menentukan anak sukses ke depan, bagaimana teori kan ada 3 hal lah. Satu tentang pendidikan. Carilah tempat pendidikan yang memang bisa mengantarkan pada kesuksesan. Pendidikan yang bisa mengantarkan adalah pendidikan yang ramah, pendidikan yang tahu karakter, pendidikan yang membimbing motivasi. Itu pendidikan. Yang kedua, lingkungan. Circle-nya itu penting. Orang-orang pintar mesti mencari lingkungan anak-anak yang pintar. Seeker-nya sih, sehingga sama-sama umurnya 20 tahun, yang satu sudah pengusaha, yang satu masih biasa. Lihat aja lingkungannya, lihat aja temannya. Maka jangan sampai salah lingkungan, jangan sampai salah teman. Terus yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah pondasi keluarga. Orang-orang yang hebat, dia sebagian berasal dari keluarga yang memang mendidik untuk orang hebat. Tapi bahwa lingkungan hari ini dominan, teman itu dominan, pendidikan itu dominan. Sehingga ketika kalian semua ingin hebat, ya pastikan 3 ini, ya, 3 tempat ini mendukung untuk menjadi orang hebat. Pendidikannya, circle-nya, lingkungannya, dan ketahanan keluarga. Kalau orang jauh, keluarganya jauh, ya pastikan tempat kosnya, pastikan pondoknya. Insya Allah dengan waktu yang tidak lama, seumurnya akan melampaui teman-temannya. Ya seperti itu teman-teman ya, kita harus aware sama diri sendiri, kita harus jaga diri sendiri, temukan lingkungan yang baik, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang berhasil. Amin, amin, amin. Ya. Oke Bapak, menurut Bapak Fahrudin sendiri, seseorang bisa dikatakan moderat itu ketika dia sudah seperti apa Bapak? Apakah sudah jadi orang yang sukses, banyak uangnya, atau orang yang berpendidikan tinggi? Itu bagaimana Bapak? Jadi kesuksesan harta, kesuksesan karir itu tidak menjamin orang itu berlaku moderat. Orang bisa moderat pertama, satu, komitmen kebangsaan, mengakui NKRI harga mati. Tidak punya pola pikir mengganti dasar negara, mengganti negara, atau membuat rencana yang lain, enggak. Jadi suka tidak suka bahwa NKRI harus kita perjuangkan, tidak perlu kita rubah. Adapun kemasannya berbeda, tapi tetap satu. Itu jadi ukuran kekayaan, ukuran kesuksesan, banyak harta belum tentu dia menjadikan dia moderat. Selama di dalam dirinya masih belum final tentang NKRI, ya moderasinya harus kita pertanyakan. Yang kedua, otomatis ya toleransi itu, bahwa belum tentu ilmu yang tinggi membuat orang bijak, karena di dalam mempelajari ilmunya hanya textbook. Berarti harus secara konsep itu paham dan matang ya? Paham ya, paham. Sehingga orang yang terus belajar dengan buku, belajar dengan lingkungan akan melahirkan jiwa-jiwa moderat itu. Ya oke teman-teman, berarti belajar tidak hanya sekedar melalui buku, tidak hanya sekedar melalui teks, namun juga dari lingkungan dan juga aktivitas gitu Bapak ya. Oke Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa pesan dan harapan Bapak
untuk generasi Z, anak muda sekarang, khususnya mungkin di Mandua Kebumen, supaya tetap menjadi pribadi yang berakhlak mulia, luhur pekerti, dan unggul di prestasi, Pak? Satu, seriuslah di dalam belajar. Terus yang kedua, kuatkan cita-citamu. Terus yang ketiga, tanpa menyerah walaupun toh banyak cobaan. Tidak ada orang yang berhasil tanpa harus melewati cobaan yang ada. Mungkin cobaan teman, cobaan biaya, cobaan lingkungan, anggap aja ini adalah bagian daripada bumbu kesuksesan. Kami kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Fahrudin. Banyak sekali informasi dan juga hal-hal inspiratif yang bisa kita ambil teman-teman. Ditunggu di podcast berikutnya, tentunya dengan narasumber yang wah seperti Bapak Fahrudin. Akhir kata dari saya, terima kasih. Arif Edersi dan adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.